Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di masa pandemik yang serba sulit ini, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Cira Dewi Jana Tunisya dari Prodi Pendidikan Tata Busana Unimed Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai mini riset, rekayasa ide dan tugas proyek saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Pertama-tama saya akan memaparkan isi dari mini riset saya. Menjelang 1,5 tahun pandemik virus corona di Indonesia, belum ditemukan tanda-tanda pandemik akan berakhir. Tepat pada akhir tahun 2019 lalu, virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Virus ini menyebar di antara orang-orang melalui kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau saat berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat, yaitu 1 hingga 2 meter atau 3 hingga 6 kaki. Untuk menghindari virus corona ini dapat dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, yang kedua menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, yang ketiga rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas. Yang keempat, jangan menyentuh bagian mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Saya akan memaparkan isi dari rekayasa ide saya. Melihat virus COVID-19 yang belum juga mereda di Indonesia, maka muncullah ide untuk berwirausaha. Ide tersebut yaitu membuat set masker yang isinya berupa masker, konektor masker bagi yang berhijab, dan strap mask. Pengembangan ide ini ke dalam bentuk wirausaha bukan hanya sekedar memanfaatkan peluang, tetapi juga sebagai upaya menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai kewajiban menaati protokol kesehatan dan betapa pentingnya penggunaan masker dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, sehingga Indonesia dapat keluar dari masa pandemi ini. Menggunakan masker dengan penggunaan yang benar memiliki manfaat untuk kesehatan, di antaranya menghindari paparan polusi udara, mencegah penularan dan penyebaran penyakit, dan melindungi wajah. Penjualan masker pun semakin meningkat dikarenakan masker merupakan benda yang wajib digunakan dalam sehari-hari saat pandemi sekarang ini. Dari sekian jenis masker, masker kain menjadi pilihan yang tepat dan primadona sebab sifatnya yang reusable atau dapat digunakan kembali. Selain itu, masker kain dapat dimodernisasi sehingga lebih trendy dan menarik. Bahkan saat ini masker kain telah menjadi bagian dari fashion. Sering kita jumpai masker kain dengan berbagai model, ada yang dipayat, diberi mutiara, lukisan, atau bentuk-bentuk lucu agar semakin diminati masyarakat. Nah, selain masker, muncul juga tren baru yaitu tali pengait atau biasa disebut strap mask dan konektor masker bagi yang menggunakan hijab. Fungsi utama dari tali pengait masker atau strap mask ini adalah untuk mencegah pemilik meletakkan maskernya sembarangan. Jadi saat menggunakan strap mask ini, masker akan tetap menggantung di leher dan tidak diletakkan sembarangan saat tidak dipakai. Selain itu, strap mask digunakan sebagai aksesoris dalam berpenampilan. Begitu juga dengan konektor masker. Bedanya konektor masker ini digunakan oleh pengguna masker yang berhijab. Nah, apa yang membedakan produk yang diusulkan ini dengan produk lain? Yang membedakan produk ini dengan produk lain yaitu penggunaan bahan utamanya, di mana kami berencana menggunakan kain etnis khas Sumatera Utara yaitu kain ulos. Nah, kain ulos merupakan kain tenun khas suku Batak yang secara turun-temurun selalu berkembang. Kain ulos dibuat dengan menggunakan alat tenun bukan mesin.
Warna yang dominan pada kain ulos adalah merah, hitam, dan putih, serta dihiasi ragam tenunan dari benang emas ataupun perak. Jenis kain ulos yang akan dipilih yaitu ulos sadum. Nah, mengapa ulos sadum? Nah, ulos sadum itu sangat identik dengan warna dasar merah serta mempunyai motif bunga dan gorga yang sangat ramai. Ciri khas dari ulos sadum memiliki frame atau bingkai bergaris gelap di sisi kanan dan kirinya. Ulos sadum ini dimaknai oleh suku Batak sebagai simbol sukacita sebagai pertanda motivasi penyemangat dalam suatu keluarga agar tetap bersukacita melakukan segala aktivitasnya sehari-hari. Pemilihan ulos sadum adalah sebagai simbol penyemangat kami untuk orang-orang yang menggunakan masker kami agar pengguna seolah-olah merasa diberkati dan dilindungi. Ini adalah foto-foto yang disusun seperti mood board agar memudahkan untuk memahami usulan produk yang akan kami buat. Yang di sini ada motif ulos sadum, sebelahnya ada konektor hijab dan cara memakainya. Yang di sebelah lagi adalah gambar strap mask dan cara penggunaannya. Nah, dari hasil mini riset dan pengembangan ide sebagai luaran untuk tugas proyek kami membuat usulan program kreativitas kemahasiswaan dalam bidang kewirausahaan dengan judul Pembuatan Set Masker dari Kain Ulos dalam Upaya Pengenalan dan Pembiasaan Unsur Kebudayaan dalam Kehidupan Sehari-hari. Oleh karena selama masa pandemi ini masker adalah hal yang wajib bagi semua orang, maka menurut kami penerapan unsur kebudayaan ke dalam set masker merupakan salah satu upaya brilian untuk pengenalan dan pembiasaan kebudayaan kita dalam masyarakat agar tidak luntur, terutama di kalangan muda. Nah, dari tim PKMK kami, saya akan membacakan yang pertama ada saya sendiri, Citra Dewi Janatunisha dari Pendidikan Tata Busana 2019 sebagai ketua, teman saya Cynthia Aprianti Agino dari Akuntansi 2019 sebagai anggota, Dwi Saprilia Sihaan dari Pendidikan Tata Busana 2019 sebagai anggota, dan Widi Yovanika Samosir dari Pendidikan Tata Busana 2019 sebagai anggota. Nah, selanjutnya saya akan membacakan bahan-bahan dan proses pembuatan dari ketiga item untuk usulan produk yang akan kami buat. Yang pertama ada masker. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu siapkan tenunan ulos, siapkan kain halus untuk furing, kain katun halus untuk furing, lalu tali karet masker dan benang jahit. Proses pembuatannya yaitu pertama-tama siapkan alat-alat jahit. Lalu guntinglah tenunan ulos sesuai dengan ukuran masker. Gunting juga kain katun halus sebagai lapisan untuk masker. Gunting tali karet masker sebesar 15 cm per tali. Lalu letakkan tali karet masker di sebelah kiri dan kanan bagian masker di antara lapisan ulos dan kain katun halus. Lalu jahitlah masker yang telah disatukan tersebut. Item yang kedua yaitu strap mask. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kain tenun ulos, terus ada pengait, rantai kecil, dan penjepit penahan untuk strap masknya itu. Nah, proses pembuatannya yang pertama siapkan alat-alat jahit, yang kedua guntinglah kain ulos, yang ketiga kaitlah penjepit pada bagian ujung kain ulos, kemudian kaitkan pula rantai kecil pada lubang penjepit tersebut. Selanjutnya kaitkan pengait pada rantai yang paling bawah. Nah, jadilah produk strap mask. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk konektor masker. Bahan-bahan yang diperlukan ada kain tenun ulos, karet yang lebar 3-4 cm, kancing bulat besar 2 per konektornya, dan benang jahit. Proses pembuatannya yang pertama siapkan alat-alat jahit, kedua gunting kain tenun ulos 2 bagian, lalu satukan karet di antara bagian kain ulos, kemudian jahit kedua bahan tersebut hingga menyatu dan bentuklah karutan. Jahit tangan kancing bulat besar di bagian ujung kiri dan kanan pada produk konektor, dan produk konektor telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang pasar.
Nah, untuk menganalisis peluang pasar, ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada strength atau kekuatan, kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunity atau keuntungan, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kekuatan dari produk kami, yaitu produk kami unik dan berkualitas. Lalu bahan yang digunakan adalah kain etnis khas Sumatera Utara, yakni ulos. Dan selanjutnya yang ketiga sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19, dan yang terakhir yaitu harga produk kami terjangkau. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama produk kami termasuk ke dalam produk musiman. Yang kedua, sedikit sulit diterima oleh kalangan muda karena motif yang digunakan berbau etnis, di mana kalangan muda biasanya menganggap hal-hal yang kebudayaan itu kuno atau tidak keren begitu. Faktor peluang pasar yang lain yaitu keuntungan atau opportunity. Nah, keuntungan dari produk yang kami akan buat ini memiliki motif yang nantinya dapat digunakan untuk memperindah penampilan si pemakai. Jadi memiliki poin keindahan dalam yang dapat diberikan kepada si pemakai. Yang kedua yaitu memperkenalkan budaya etnis Batak Toba agar lebih berkembang lagi. Nah, ancamannya yang pertama adalah produk usaha musiman. Yang kedua terdapat kemungkinan pesaing usaha yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem penjualan dan pemasaran dari usulan produk kami. Nah, untuk tempat penjualan produknya kami menggunakan sistem penjualan secara online, yaitu menggunakan sosial media. Karena berhubung saat ini sedang masa pandemi COVID-19 yang mana dianjurkan agar tidak berkontak secara langsung antar individu yang satu dengan yang lainnya. Nah, selain itu juga karena pemasaran melalui sosial media itu lebih praktis dan lebih mudah untuk dijangkau oleh banyak orang. Nah, untuk sistem pemasaran atau promosi dilakukan secara online dan juga offline. Promosi online dilakukan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, untuk promosi offline-nya akan dilakukan dengan sistem mouth to mouth atau penawaran secara langsung kepada konsumen terdekat. Dengan demikian, konsumen tersebut akan menyebarluaskan produk kami ke lebih banyak orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modal dan keuntungan produk. Jadi produk-produk yang digunakan ada kain tenun ulos, ada katun polos, ada rantai dan pengait, kancing bulat, tali karet masker, packaging, ongkos, dan upah jahit. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Jadi untuk kain tenun ulos ini biasanya berharga 50.000 dan ini bisa untuk lebih dari 5 paket produk yang akan kami buat. Jadi karena kami mengambil menarik harga dan keuntungan per paketnya, jadi kami menarik untuk harga modal untuk modal ulos yang digunakan per item yaitu sebesar 5.000. Begitu juga dengan kain katun polos harganya 35.000 dan kami bisa membuat lebih dari 5 paket dari satu buah kain katun polos tersebut. Dari 1 meter kain polos tersebut. Jadi kami menarik ongkos pembuatan sebanyak 5.000 per item. Nah, selanjutnya yaitu ada rantai dan pengait dengan harga 8.000 per item. Dari item yang akan kami buat itu kami menarik ongkos sebesar Rp8.000. Selanjutnya ada kancing bulat besar harganya 2.000 per item, ya dimana satu kancing bulat besar itu harganya 1.000 dan untuk satu item konektor itu diperlukan 2 kancing bulat, jadi harganya 2.000 per item. Selanjutnya tali karet masker 3.000 per item dan untuk packaging yaitu 7.000 per item. Nah, untuk ongkos kami menarik sebesar 5.000 per item. Dan upah jahit kami menarik 3.000 per item. Maka subtotal pengeluaran produksi kami sebesar 38.000 per paketnya. Nah, dalam satu paket itu berisi 2 masker, 1 konektor, dan 2 strap mask.
dan kami berencana menjual dengan harga 50.000 per paket. Jadi keuntungan yang kami dapatkan yaitu sebesar 12.000 per paketnya. Nah, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menampilkan bahan contoh dari usulan PKM kami karena tidak tersedianya bahan utama di daerah saya serta pandemik yang semakin marak ini menjadi penghambat langkah saya dan teman-teman setim. Demikian saya sampaikan dengan harapan Ibu dosen dapat memahami kondisi kami. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.